Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Aku akan tur singkat kebunku di samping rumah sekaligus petik-petik sayuran yang bisa dipanen. Dimulai dari bagian tengah ada tanaman buncis yang masih memasuki fase awal, baru pindah tanam dan sudah menjalar. Kemudian ada tanaman tomat mawar. Juga di sini ada timun, tapi jenis timun baby. Buahnya banyak sekali ya. Lihat seperti ini. Kemudian ada tanaman kacang panjang yang sebenarnya di video sebelumnya itu sudah aku panen ya teman-teman. Ada cabai merah, buahnya sangat lebat, dan di ujung sana ada pakcoy yang siap panen. Ada bawang merah yang juga siap panen. Nah, ini bawang merah ini adalah yang pertama kita panen ya teman-teman. Aku sangat senang sekali aku punya stok bawang merah untuk beberapa minggu ke depan dan tidak perlu beli lagi. Oh ya Lestarian, bagi kalian yang ingin mengetahui cara menanam bawang merah secara organik, kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya. Sudah ada tutorial lengkap cara menanam bawang merah dari umbi hingga panen. Di musim hujan kita juga bisa mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Ada caranya, sudah aku kasih tahu di video sebelumnya. Silahkan cek. Ini nanti setelah dipanen bisa dijemur ataupun bisa langsung digunakan. Tapi saran aku supaya memperlama masa simpan, bisa dijemur terlebih dahulu ya sebelum dipotong bagian daunnya. Semenjak berkebun, aku merasakan sekali mandiri pangan dan menghemat uang belanja. Seperti ini misalnya bawang-bawang merah ini untuk konsumsi keluargaku. Ya walaupun tidak banyak tapi sangat membantu sekali untuk menghemat pengeluaran. Apalagi bawang merah termasuk harganya stabil mahal ya. Jadi kalian harus coba untuk menanam bawang merah di rumah. Beneran deh menghemat pengeluaran uang belanja. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini hasil bawang merah yang aku panen. Alhamdulillah menurutku cukup banyak. Selanjutnya aku akan panen cabai-cabai merah ini. Banyak sekali, gemas kan melihatnya. Sebenarnya Lestarian, tanaman cabai ini sudah memasuki masa akhir ya. Pohon cabai ini sebenarnya bertahan cukup lama, sekitar setengah tahunan dari awal aku mulai berkebun sampai sekarang. Jadi nanti aku memutuskan untuk mengakhiri masa hidup cabai ini karena sudah tidak mengeluarkan bunga lagi. Jadi media tanamnya juga bisa digunakan untuk tanaman lainnya.
Walaupun cuma pakai pupuk organik cair, tapi hasilnya benar-benar membantu kemandirian pangan. Di sisi lain juga ada pohon cabai yang hasilnya tidak sebanyak pohon yang sebelumnya. Tapi ini aku juga akan mengakhiri masa hidupnya karena aku mau ganti dengan tanaman yang lain. Lalu di dekat pagar kebun juga ada tanaman-tanaman cabai yang buahnya sangat lebat. Ini juga memasuki masa akhir tanam. Jadi nanti aku punya banyak sekali pekerjaan karena aku harus mengolah media tanam bekas, juga menyemai bibit-bibit dan penanaman kembali. Tapi aku sangat senang melakukan itu. Aku melakukannya dengan penuh cinta dan memang aktivitas berkebun ini sangat positif ya. Aku bisa merasakan dampak berpikir lebih positif, tidak overthinking, dan yang pasti aku bisa berkontribusi untuk menghemat uang belanja. Seperti ini ya, Lestarian, sangat menyenangkan. Bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, inilah hasil cabai-cabai merah juga bawang merah ya. Sangat banyak menurutku karena aku hanya berdua bersama suami ya. Lalu selanjutnya ada pakcoy, ini primadona kebunku ya, juga tetanggaku sangat gemas kalau melihat pakcoy seperti ini. Mereka bahkan mau beli, tapi biasanya aku kasih saja. Hitung-hitung sedekah ya, Lestarian. Lihat nih, gemoy-gemoy sekali. Aku tuh suka gemas melihat pakcoy ini. Itu sebabnya aku sangat senang menanam pakcoy di kebun. Pakcoy itu tanaman hijau ataupun sayuran yang harus kalian tanam ya di kebun. Kenapa? Pakcoy itu sangat mudah dirawat, juga cepat panen, dan itu benar-benar membuat kita menjadi tambah semangat. Jika kalian tidak punya lahan di bedengan, kalian bisa menanam di polybag. Aku juga sudah menyertakan cara menanam pakcoy dari biji hingga panen di polybag. Kalian bisa melihat di video aku sebelumnya ya. Tata cara penanaman dan perawatan pakcoy sudah lengkap di video tersebut. Silakan menonton ya, Lestarian. Hanya saja untuk penanaman pakcoy di bedengan ataupun di polybag terdapat perbedaannya ya, Lestarian. Kalau di bedengan hasil pakcoy lebih besar. Sementara untuk di polybag tidak terlalu besar tapi tetap bisa maksimal. Tapi menurutku di bedengan juga punya kelemahan. Pakcoy di bedengan lebih rentan terkena hama, baik itu ulat yang besar ataupun ulat yang kecil-kecil yang merusak tunas utama pakcoy. Solusinya adalah setiap pagi ataupun setiap sore, apalagi sehabis hujan, kita harus rajin patroli ulat supaya tanaman kita aman. Sementara itu ada hama lain yaitu belalang yang akan membuat tanaman kita jadi terlihat berlubang.
Kalau menurutku belalang itu tidak mengganggu ya. Sebenarnya dia tidak merusak pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan ulat. Kalau ulat barulah kita harus menggunakan pestisida organik. Di sini kadang-kadang aku menggunakan neem oil. Tapi aku lebih sering tidak pakai pestisida karena aku patroli manual. Kalau ada ulat aku ambil begitu ya. Kalau belalang ya dibiarkan saja. Nah, hasilnya tetap banyak seperti ini ya, lestarian. Nah, ini di bedengan yang lain. Tadi kan di bedengan yang satunya sudah kita panen. Ini sekarang mau kita panen di bedengan yang lain. Alhamdulillah untuk hasil panen kali ini cukup banyak. Tidak aku jual ya, lestarian. Aku akan bagikan ke satu kompleks keluarga aku. Jadi keluarga aku itu cukup banyak. Jadi kalau aku ingin memberi kepada mereka itu harus dengan jumlah yang sama supaya tidak menimbulkan rasa iri di antara sesama anggota keluargaku di sana. Jadi dengan hasil panen yang banyak ini sudah cukup untuk aku bagikan secara merata kepada keluarga aku di kompleks sana. Alhamdulillah kegiatan berkebun membawa banyak manfaat dan semoga berkah. Dan untuk kebun kalian semoga sukses dan selalu produktif ya, lestarian. Alhamdulillah sebanyak ini aku sangat senang sekali. Yeay. Inilah semua hasil panen hari ini. Bagaimana menurut kalian lestarian? Sangat seru sekali ya kegiatan berkebun. Pakcoy-pakcoy ini nantinya akan aku timbang dengan takaran yang sama karena akan aku bagikan ke banyak anggota keluarga aku. Sementara untuk bawang merah dan cabai merah akan aku konsumsi sendiri ya. Untuk bawang merah, aku akan membuang bagian daunnya, lalu nanti aku akan menjemurnya sebelum nanti akan aku simpan. Lalu aku menimbang pakcoy-pakcoy ini per kemasan, aku isi dengan setengah kilo pakcoy. Terima kasih sudah menonton tur berkebun dan petik-petik sayuran hari ini. Assalamualaikum.